Oke, kita mulai untuk Zoom yang pertama kita bersama Mas Dias. Teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Indonesia, selamat pagi, selamat siang Eropa, seperti di Jerman. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Aldi Herindra Lasso dari UKSW, juga dari Bapak Ida yang menjadi direktur dari Poltek Par Bali, dari Kompasiana dan Traveler serta mahasiswa dosen yang ada di Poltek Par Bali dan UKSW. Nanti kita akan punya dua sesi. Yang pertama adalah sesi Wonderful Indonesia membahas tentang Pulau Seram bersama salah satu admin kita Mas Dias Disman, dan yang kedua adalah sesi Wonderful Indonesia dengan Bangkit Pariwisata Indonesia 2022. Dan saya Gana Stegman, sekretaris dari Komunitas Traveler Kompasiana, salah satu co-founder dari Koteka, akan menjadi moderator untuk sesi yang pertama, dan moderator kedua nanti akan ada Mas Oni, sementara saya akan menjadi MC. Yang baru saja masuk untuk mematikan volume supaya lebih mudah untuk suasananya agak nyaman. Dan hari ini adalah Koteka Talk ke-82 yang akan membahas tentang keindahan Indonesia yang sudah dipandang oleh Mas Dias selama keliling dari Sabang sampai Merauke. Dan saya akan membacakan susunan acara untuk hari ini, yaitu pertama adalah pembukaan dan sambutan akan dilakukan pada pukul 17 karena Bapak Sandi akan berada di sekitar jam tersebut. Dan talk show pertama dengan Mas Dias, kemudian tanya jawab, dilanjutkan dengan foto bersama sebagai dokumentasi dari medsos kita akan dipasang di sana. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi kedua talk show dengan Bapak Sandiaga Uno. Kemudian bersama Mas Oni Jamhari, kemudian akan ada foto bersama, ada tanya jawab dan foto bersama, tetapi tanya jawab akan dilakukan oleh Mas Oni Jamhari. Baik, terima kasih. Segera saya akan menyapa Mas Dias yang ada di Aceh, di Serambi Mekah. Di ujung ini ternyata nampaknya Mas Dias betah ini ya. Mas Dias sudah siap dengan presentasinya? Apa kabar hari ini? Sehat ya? Terima kasih untuk yang sudah hadir di sini dari Poltek Par Bali dan Universitas Satya Wacana. Duh, seneng banget ya. Saya serasa terbang ke Indonesia nih ya, hanya dengan satu jari. Ini Alhamdulillah sehat. semangat karena sekarang banyak yang hadir, tidak seperti biasanya hanya 15-50, ternyata ini sudah ratusan. Jadi ini terima kasih sekali untuk link dari UKSW, lain kali kita booking yang 1000 kalau ada menteri yang datang gitu ya. Ini beda banget kalau yang dubes datang paling banter 100-200 nih. Ya, untuk hari ini sudah siap dengan presentasi Pulau Seram, Mas, yang memang kalau lihat dari tulisan Mas Dias ini, aduh, Masya Allah, yang namanya Pulau Seram itu ternyata nggak seseram namanya, tapi indah banget. Saya pengennya nyemplung langsung snorkeling gitu ya, nangkepin ikan-ikan Nemo gitu ya. Mas Dias ini adalah salah satu admin dari komunitas Traveler Kompasiana yang sudah bergabung sejak 2-3 tahun setelah Koteka lahir dari kompasiana.com. Jadi Koteka ini adalah komunitas anak dari kompasiana.com dan Kompasiana adalah anak dari Kompas Group di Jakarta. Dan kami ini adalah orang-orang yang suka jalan-jalan. Jadi kakinya nggak ada lemnya. Sudah keliling dari Sabang sampai Merauke, juga keliling dunia. Setelah itu, kami menuliskan pengalaman kami di kompasiana.com supaya bisa dibaca dan merupakan saat kenangan gitu ya. Ada fotonya, ada tulisannya, dan ini juga menginspirasi. Indonesia tuh indah banget. Jadi jangan selalu pengennya ke luar negeri aja. Kayak saya ini jangan dicontoh. Dulu waktu di Indonesia itu pengennya ke luar negeri. Nah, ketika sekarang tinggal di luar negeri, sudah di Jerman 17 tahun, pengennya ke Indonesia. Susah banget. Kemarin di karantina 10 hari itu 10 juta. Bisa ketok kepala ya. Untung sekarang udah diganti. Cuman gini Mbak, kalau boleh usul sih, mungkin dengan peserta sebanyak ini, bisa nggak kalau ada waktu, mungkin nanti saya tambah yang Aceh, kita ulang lagi lah. Kayaknya lebih menarik gitu kayaknya. Kalau Seramnya memang terlalu Oke. sedikit sih, nggak terlalu Oke, banyak sih. silakan. Nanti kita lihat waktunya ya, Mas, karena pukul Ya, 17 kalau memang sudah. waktunya masih ada, mungkin saya tambah satu paparan lagi lah. Terima kasih Mbak Gana atas kesempatan yang diberikan. Perkenalan, nama saya Dias Disman dari Kompasiana, hobi jalan-jalan dan alhamdulillah sudah keliling 34 provinsi
lagi. Dan ini salah satu hasil dari keliling saya ke Pulau Seram. Tapi memang saya agak surprise juga nih, ternyata ada Pak Sandiaga Uno ya. Jadi kayaknya terlalu kecil kalau cuma Seram aja yang ditampilkan. Tapi nggak apa-apa lah. Ini untuk awal saya akan cerita sedikit tentang Seram. Memang ini mungkin nggak terlalu update ya, karena ini saya sekitar 10 tahun yang lalu nih ke Pulau Seram. Saya kira nggak masalah ya, karena saya pikir juga kondisi di sana saya kira nggak akan jauh beda gitu. Nah ini, di mana sih Pulau Seram itu? Mungkin banyak yang belum tahu atau kurang ini. Yang pasti dia berada di Provinsi Maluku, terletak di utara Ambon. Jadi bagi yang sudah pernah ke Ambon, dia ada di sisi utaranya, dia merupakan pulau paling besar gitu. Kalau Halmahera itu kan Maluku Utara, kalau Seram ini masuk Maluku. Dan untuk mencapai ke sana itu butuh waktu 2,5 jam lah perjalanan dari Ambon ke Masohi ya. Nah Masohi ini ibu kotanya Kabupaten Maluku Tengah, yang dulu merupakan ibu kota satu Seram, tapi sekarang dibagi 3 Seram. Ada Seram Barat, Maluku Tengah, dan Seram Timur. Nah kalau dari Jakarta sendiri tentunya ya kita harus ke Ambon dulu ya. Ke Ambon, baru nanti lanjut dari Pelabuhan Tulehu ke Pulau Seram, ke Amahai. Tapi di sini juga tidak hanya itu aja sih, bisa ke Kairatu, bisa juga ke tempat lain ya. Tapi yang paling dekat tuh ya ke Amahai itu. Nah dulu konon katanya Seram tuh berasal dari kata selan atau siran gitu. Jadi ada orang waktu itu barter barang, jadi orang lokal dengan orang asing, karena nggak saling kenal, mereka menyebut nama Silan Seram, dan akhirnya lama-lama lafalnya Seram. Dan itulah katanya asal-usul Pulau Seram. Dan di sini sekarang ini banyak transmigran gitu. Jadi jangan kaget ya kalau di sana itu ternyata banyak ketemu orang Jawa, orang Bali. Tapi karena memang di sana lahannya lahan transmigran. Dan juga ada perkebunan luas sekali, kelapa, kopi, dan cengkeh, dan sebagainya. Dan lokasinya juga relatif sepi dan nyaman. Bahkan menurut saya cenderung perawan. Itu perawan dalam arti belum banyak disentuh orang. Nah ini bagaimana menuju Seram? Kalau dari Ambon itu kita dari Pelabuhan Tulehu naik kapal cepat, kemudian menuju Amahai untuk mencapai kota Masohi. Nah dari Masohi kita bisa naik darat kemana saja, baik ke timur maupun ke barat Pulau Seram. Nah ini Masohi sendiri sebenarnya kotanya nggak terlalu besar gitu ya, tapi menurut saya unik. Dan ini mungkin ciri khas dari kota-kota di Indonesia kepulauan ya. Jadi ada pantai, kemudian juga ada bukitnya gitu. Dan di situ juga ada mall, tapi mallnya juga sepi gitu ya, nggak terlalu ramai. Masohi Plaza. Dan juga memang ini terus terang aja di daerah Maluku ini dulu sering terjadi konflik gitu. Dan salah satu sisa konflik itu adalah bangunan bekas gereja yang terbakar. Tapi itu masa lalu, sekarang mereka sudah damai, sudah aman, hidup tentram itu. Dan pantainya sendiri juga menurut saya masih sangat-sangat perawan gitu ya. Masih sangat-sangat bersih. Beda dengan pantai-pantai di Jawa yang sudah relatif kotor. Di sana mungkin yang terkenal itu Sawai gitu ya, resort Sawai. Tapi memang waktu saya ke sana itu udah agak sore, jadi tidak sempat masuk ke resort. Tapi ada satu tempat namanya Gorale sebelum Sawai ya, dan kita bisa naik ke Tinting, ada perahu ke Tinting untuk menuju Sawai. Tapi sayangnya memang kondisi lautnya karena di laut lepas, jadi agak-agak ini juga gelombangnya agak tinggi gitu. Tapi kalau melihat lautnya itu sangat-sangat jernih gitu. Jadi kalau memang ada tugas ke Ambon nggak apa, sempatkanlah main ke Seram. Sayang kalau nggak main ke sana, terutama ke Sawainya gitu ya. Di Sawai itu ada resort untuk istilahnya menenangkan diri lah. Mungkin kalau di Bali itu penuh keramaian, kalau di sini penuh ketenangan gitu. Dan kita juga bisa sewa ke Tinting, berkeliling pulau. Tapi kalau snorkeling kayaknya bisa, tapi mungkin masih terbatas ya. Belum menjadi ini seperti kayak di Lombok atau di Karimun Jawa. Belum ramai lah seperti di tempat lain gitu. Tapi kita bisa keliling naik ke Tinting untuk mengelilingi bagian utara Pulau Seram. Nah, di sini juga ada namanya Jalan Trans Seram. Kita akan melintasi perkebunan, kebun-kebun kelapa maupun kebun-kebun kopi kalau nggak salah itu ya. Kopi apakah cengkeh gitu. Kemudian kita juga bisa menepi di pantai-pantainya, pantai-pantai di sepanjang Trans Seram. Bisa menikmati pemandangan yang masih relatif bersih lah dibanding di Jawa maupun di Sumatera. Kemudian juga kebetulan selain ke Seram, saya juga mampir ke Pulau Haruku. Nah di sini ternyata banyak bangunan bersejarah gitu ya. Dari zamannya Patimura dulu. Patimura itu kan di Saparua. Saparua itu sebelahnya Pulau Haruku. Di sini ada masjid adat yang konon katanya sudah ada sejak tahun 1500-an gitu, sudah berdiri dan sampai hari ini berkokoh, walaupun di daerah tersebut sering terjadi konflik antar suku maupun antar yang lain lah ya, saya nggak boleh sara soal takutnya. Tapi ketika kampung tersebut terbakar atau ludes karena konflik, masjid ini tetap berdiri utuh. Itulah hebatnya. Kemudian juga di situ ada Benteng Horn, benteng peninggalan Belanda untuk memantau lalu lintas pergerakan kapal-kapal yang melintasi Selat Seram maupun Ambon dan Saparua. Memang karena Pulau Haruku ini terlihat tengah-tengah, itu strategis untuk memantau lalu lintas maupun pergerakan musuh itu di Pulau Haruku. Kemudian ini juga ada hal yang unik di pulau ini, ada mata air tawar di tepi pantai. Dan di sini banyak anak-anak yang berenang di situ. Gitu. Karena memang nggak ada hiburan di sana ya, itulah hiburan buat
anak-anak di Pulau Haruku. Memang terus terang aja di Pulau Seram ini banyak pantai indah, banyak pantai bagus, tapi mungkin karena belum dikelola gitu ya, jadi masih alami gitu. Kita bisa duduk-duduk, bisa santai, duduk di warung kopi, sambil menikmati semilir angin, dan tentunya kuliner khas sana. Tapi karena ini pulau-pulau, kebanyakan tentunya makanan khas ikan ya, ikan bakar maupun gulai ikan. Dan tentunya jangan lupa papeda gitu. Di sana bukan tidak ada nasi, ada beras juga ada, tapi makanan di sana adalah papeda sambil makan sop ikan. Dan jangan lupa duriannya juga murah di sana. Satu ini tuh kalau di sini 50.000, di sana cuma mungkin 10.000 juga udah dapat. 5.000 atau 10.000 kita tawar dari mereka yang sedang membawa durian untuk dijual ke kota. Dan ini mungkin ada sedikit video perjalanan saya dulu waktu naik perahu. Kok nggak ada suaranya ya Mas ya? Memang nggak ada suaranya ya? Yang dari Ada suaranya nggak? Ini nggak ada tuh? suaranya, nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran. Mungkin Oh, di sini kenceng loh, di sini suaranya tuh. oh Pas ya. share itu diklik yang share sound juga, Mas. Oh, share sound ya. Soundnya nggak. Jadi Aduh, cuma suaranya Mas Dias aja sih. oh, suara saya nggak masuk ya, suara ininya ya. Tapi ya Suara kira-kira seperti itulah motornya nggak kondisi. masuk. Ah ya. Nggak masuk ya. Nah, ini juga anak-anak pada main ini nih. Bahagia ya tanpa Bahagia Lego, gitu. tanpa Barbie, tanpa mainan modern. Tuh Iya, mereka pakai betul, Mbak. air aja udah seneng banget ya. Iya, Itu itu udah anak seneng gitu. paling seneng. Syukur apa adanya. Adanya itu aja gitu ya. Kalau di sini di Jerman beda. Nyari-nyari anaknya. Betul, Mbak. Kurang syukur. Nah, ini Wah, kondisi Mbak. bentengnya nih, benteng Horn. Ya memang apa ya, karena belum dikelola dan mungkin nggak ada pengunjungnya kali ya, jadi ya gini aja apa adanya kondisinya gitu. Sayang ya, padahal itu bisa ini loh, di aset gitu ya. Untuk Bisa makanya. iya, untuk kunjungan gitu. Di Memang ini Jerman. udah di ini sih, Kemenparek dulu kalau nggak salah Direktorat Jenderal Kebudayaan deh yang mengelola ini, bangunan ini. Ah, ya, Cuman ya, saya ya. kurang tahu apakah Kemenparekraf juga ikut mengelola atau enggak sekarang ya. Nggak tahu ya. Kalau mungkin diperindah lagi akan lebih bagus gitu. Saya kira. Ya ini sekilas Seram, mungkin saya nggak banyak cerita karena memang juga di sana masih belum banyak objek wisata yang di ini ya. Jadi cuman alami aja seperti itu gitu. Mungkin ini saya kira dari Seram. Nah ini masih ada waktu nggak Mbak? Kalau masih mungkin Masih ada saya ya. pengen cerita Aceh nih, lebih enak cerita Aceh ya. Ya. Atau mungkin dilihatin gambarnya yang kemarin juga bagus, Mas. Iya Yang makanya nih. Serambi Aceh itu. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu Mas Dias ini juga menceritakan tentang keindahan Aceh. Tahu sendiri kan bahwa Aceh pernah terkena tsunami dan semua luluh lantak, hanya misalnya satu masjid atau beberapa bangunan, sementara semuanya sudah hancur. Nah, sekarang ini Aceh sudah berkembang, sudah dibangun, dan Mas Dias yang sekarang ditugaskan di Aceh mencoba untuk menceritakan bagaimana sih sekarang kondisi terkini. Semoga menarik wisatawan lokal karena memang masih masa pandemi ya. Dan dia juga menceritakan bahwa ternyata tuh di sana beda. Jadi kayak nggak ada corona gitu ya, kayak biasa aja gitu. Cuman masih banyak ketakutan dari warga kita sendiri, orang Indonesia untuk datang ke Aceh. Nah makanya waktu itu dia menceritakan nggak apa-apa kok sebenarnya kalau asal jaga diri dan jaga 3M tadi ya, dan sudah divaksinasi. Nah ini nih, silahkan Mas Dias. Saya lanjut aja ya, mumpung banyak peserta, kayaknya lebih Ya. menarik kita Aceh ini. Silahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat supaya bisa saya baca, bisa ditanyakan langsung kalau saya Nah, persilahkan. ini saya mungkin langsung cerita aja. Bagi Silakan, saya Aceh itu surga tersembunyi. Kenapa saya bilang surga tersembunyi? Di sana pantainya bagus, banyak yang masih perawan, gunungnya juga demikian, sejarahnya apalagi gitu ya. Dan bangsa Aceh itu bangsa yang paling susah untuk ditaklukkan. Dan dia hanya dijajah selama 40 tahun. Kalau Indonesia 350 tahun, dia cuma 40 tahun. Jadi yang bayinya lahir mungkin ketika umur 4 bulan sudah merdeka gitu, sudah merasakan merdeka gitu, orang-orang Aceh. Jadi memang hebat lah Aceh ini gitu menurut saya gitu ya. Nah oke, kita mulai dari ini saya bagi beberapa wilayah. Ada wilayah Sabang, Banda Aceh, Pantai Barat, Aceh Tengah, dan Pantai Timur. Nah, untuk yang Sabang, ini ada beberapa spot-spot menarik gitu ya. Yang pasti jelas adalah Tugu Kilometer 0. Waktu itu juga Pak Sandiaga pernah ke sini. Dan kebetulan pas awal pertengahan puasa kalau nggak salah. Tanggal 1 Mei kalau nggak salah waktu itu. Saya siangnya datang, sorenya Pak Sandiaga datang ke Kilometer 0 waktu itu. Untuk meninjau sejauh mana sih Kilometer 0 dikelola gitu. Walaupun terus terang aja memang bangunannya udah agak mulai rapuh ya, perlu perbaikan ya. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Sandi ke sana, perbaiki itu menara Tugu Kilometer
kilometer nolnya. Di sini kita bisa snorkeling, bisa melihat kerang bawah laut, yang tentunya maaf kata saya bilang lebih indah dari Bunaken menurut saya. Cuman karena orang masih takut ke Aceh, jadi ya itulah. Jadi orang lebih banyak ke Bunaken, Lombok dan sebagainya. Padahal di sini nggak kalah indah. Ada guanya, kemudian ya pantainya ya bisa dilihat sendiri kan di sini pantainya sangat indah dan ada Pulau Rubiah. Dulu Pulau Rubiah ini adalah tempat transit. Kalau sekarang tuh transit haji gitu ya. Kalau sekarang tuh di Pondok Gede, kalau dulu di Rubiah gitu untuk mengangkut air tawar karena jarak dari Pulau Rubiah ke India itu lumayan jauh. Jadi mereka mengambil air tawar di situ gitu. Kemudian pantainya juga cukup indah, Pantai Ibui, itu kan masih kinclong gitu ya pantainya ya, bisa kelihatan sendiri lah. Dan juga ada Gua Jepang, ada benteng Jepang di situ, peninggalan Jepang waktu Perang Dunia Kedua. Kemudian, nah ini kota Banda Aceh sendiri, ini ada rata-rata adalah peninggalan bekas tsunami, seperti ada PLTT Apung, kemudian juga ada kapal terapung gitu ya, serta museum tsunami. Kemudian juga ini yang indah itu adalah ada 2 masjid kembar kalau boleh saya bilang ya, Baitur Rahim dan Baitur Rahman yang lolos dari tsunami. Ketika bangunan lain pada hancur, alhamdulillah 2 masjid ini utuh. Apalagi Masjid Baitur Rahim, dia letaknya persis di tepi pantai Ulele. Tapi masjid inilah yang satunya tidak hancur dari terjangan tsunami dan sekarang sudah diperbarui lagi. Dan di sini juga ada titik nol. Dulu itu dikatakan sebagai ibu kotanya Aceh di titik nol ini, tapi sekarang sudah tidak tampak bekas-bekasnya, sudah pindah ke arah pedalaman. Dan kemudian di Banda Aceh juga tidak hanya kotanya, tapi juga ada pemandangan gunung seperti Gunung Selawah dan juga ada tempat wisata Matai seperti Cipanas lah kalau di Jawa ini, tempat air panas gitu ya. Nah di sini kita juga bisa berendam air panas di dekat Banda Aceh. Kemudian, nah ini pantainya. Di sini ada beberapa pantai seperti Pantai Lampu, Loknga, Calang, Tapak Tuan, dan juga ada Gunung Gerute. Nah di sini itu gunung tapi posisinya di tepi pantai gitu. Jadi kita bisa melihat pemandangan keindahan pantai dari puncak gunungnya. Dan itu bisa dijangkau karena situ ada warung-warung kopi dan kita bisa mengambil keindahan pantainya dari tepi Gunung Gerute tersebut. Kemudian juga ada peninggalan sejarah yaitu Tugu Tokomar di Melaboh karena kebetulan Tokomar sendiri merupakan putra Melaboh yang berjuang melawan Belanda waktu tahun sekitar 1894 lah waktu Belanda masuk zamannya Sunan Guru-Gurunya dulu. Kemudian di sini juga ada air terjun gitu ya. Dan Tapak Tuan sendiri dulu konon katanya adalah tapak dari ulama gitu ya yang menetap di pantai selatan Aceh dan meninggalkan jejak berupa tapak di tepi pantai. Cuma ini karena lagi pasang nggak nampak, tapi kalau lagi surut dia akan kelihatan di bentuk tapaknya. Kemudian, nah ini Takengon gitu ya. Kalau kita kita nggak perlu jauh-jauh ke Eropa untuk melihat Alpen. Di Aceh sendiri juga pemandangannya sudah seperti di Alpen tuh, banyak pinus, banyak ada danau laut tawar, kemudian juga pemandangannya dengan kesejukan kabutnya gitu. Jadi kita seperti berada di negeri atas awan. Kalau kita dari Burgtoleh, mungkin kalau pernah lihat Hallstatt gitu di Austria gitu ya, mungkin Mbak Gana tahu lah ya. Nah, pemandangannya itu mirip-mirip gitu kalau kita berada di situ gitu. Ini tepi danau laut tawar, kemudian ada desa-desa tradisional gitu ya, seperti Hallstatt gitu ya. Terus kita ambil fotonya dari Burgtoleh. Wah, pokoknya nggak kalah indah lah. Ini juga Takengon gitu ya. Takengon itu kan berada di tepi danau laut tawar. Takengon ini juga mungkin seperti di mana ya? Kalau di Jerman saya kurang tahu ya. Danau Mbak? Kalau di Swiss itu seperti itulah. Jadi nggak kalah inilah. Apalagi Gayo ini penghasil kopi terbesar ya di Sumatera maupun di Indonesia gitu ya. Dan di sini banyak kebun-kebun kopi. Kita bisa metik kopi langsung, bisa langsung diolah di situ, diminum di situ gitu. Jadi langsung di di roasting ya istilahnya ya. Roasting. Ya, Ini tempat. yang katanya ada campuran marijuananya, Mas, bukan ya? Ya itu rahasia lah. Yang bisa bikin klepek-klepek sampai besok Oh bangun iya, seger. namanya kopi racing itu di sana itu. Kopi racing ya. Dan Ada. caranya katanya beda, Mas ya. Cara Beda, menyajikan itu ada. nggak kayak kita bikin kopi biasa di warung atau di Oh rumah lain. kita. Saya pernah beli bubuknya, nyeduh sendiri sama diseduhin lain Beda rasanya. ya? Beda. Karena kurang marijuana. Bukan, tapi memang ada ininya, ada semacam tekniknya gitu ya. Teknik Ada tekniknya penyeduhannya ya, itu giling-gilingnya beda. gitu ya. Gilingnya maupun cara ini air panasnya gitu ya. Air panasnya ya, Beda. Cara nyeduh ketinggiannya air gitu panasnya ya. beda. Jadi kalau kita minum di warung kopi sama kita nyeduh Beda ya. sendiri, bubuk sama rasa beda. Itu anehnya itu. Saya Aneh ya, aneh tapi anehnya nyata. di situ. Nah, itulah makanya. Jadi kalau kita ke Aceh itu banyaklah pemandangan baru yang mungkin Jadi dikirim ke kita Ucok bisa. biasanya. Baik, kita sudah ada satu pertanyaan yang ada di Oke. kolom chat. Saya persilahkan kepada salah satu mahasiswa dari UKSW, Universitas Katolik Satyawacana, Muhammad Rizky Syahriawan. Silakan untuk menyalakan video supaya kelihatan penampakan wajah gantengnya Muhammad Rizky Syahriawan. Oh, pasti seger nih karena di Ambarawa kemarin saya Januari ke Ambarawa nih, Mas Aldi.
Aldi. Saya nungguin Mas Aldi, tapi ternyata saya cuman ketemunya baru kelinting. Oke. Ya, silahkan Muhammad Rizky Syariawan untuk menyalakan mikrofonnya. Masih mati, mohon dinyalakan dan akan saya tampakkan. Wah, dengan tampakkan. Oh, itu backgroundnya juga keren tuh. Ada SpongeBob ya. Anak saya juga suka tuh sama SpongeBob. Oke, silahkan Muhammad Rizky Syariawan. Tadi ingin menanyakan tentang Pulau Seram ya, karena presentasi pertama dari Mas Dias adalah tentang silahkan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar Sudah, jelas? sudah bisa. Silahkan. Selamat sore, Pak Dias. Saya ingin bertanya, perkenalkan dulu, saya Rizky dari UKSW, Program Studi Destinasi Pariwisata. Saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan dalam pengembangan sektor pariwisata antara Pulau Seram tadi dan Banda Aceh dengan yang ada di Pulau Jawa? Apakah sangat signifikan? Karena kalau dilihat dari saya sendiri tadi, untuk pengembangan dan pemanfaatan potensi itu masih kurang. Jadi mohon penjelasannya kepada Bapak Dias. Betul sekali, Mas. Kalau bicara kan mungkin sangat kurang ya. Di sana tuh mungkin masih individual yang ngelola ya. Individu pemilik pantai atau bahkan liar gitu. Liar dalam arti kita duduk pun juga nggak ada yang ganggu gitu. Duduk aja, nunduk, terus ada warung kopi, kita ngopi, itu santai, nggak ada yang minta bayaran, nggak ada yang minta ini. Cuman beli kopi aja duduk-duduk udah nyaman gitu. Bayar 3.000 atau 5.000 lah. Jadi memang sebenarnya kalau menurut saya ya, dibanding di Jawa, di luar Jawa itu sangat-sangat belum terkelola gitu ya. Masih individual. Karena memang juga, ini kan bicara supply demand juga ya. Karena mungkin juga pengunjungnya itu juga dan jarang gitu. Kayak saya kan mungkin satu-satunya orang asing yang berkunjung ke situ gitu. Mungkin bisa jadi selama ini yang berkunjung ke situ cuma penduduk setempat atau mungkin penduduk Masohi paling jauh lah, atau penduduk kayak Ratu atau Ambon, tapi itu juga sangat jarang. Jadi karena pasarnya ini jadi dikembangkan juga secara ekonomi tidak berputar uang itu gitu ya, malah cenderung rugi gitu. Makanya mungkin kenapa pariwisata kurang berkembang di daerah itu karena memang secara ekonomi kurang nilainya gitu. Kecuali kalau kita bisa mempromosikan secara gencar, kemudian juga ada alat transportasi yang bagus. Karena kayak saya waktu di Seram itu, saya sewa angkot kurang lebih kayak kemarin tuh dari Masohi ke Kairatu itu 300.000 saya bayar 300.000 sepanjang perjalanan itu. Jadi eksklusif gitu, saya sewa sendiri gitu. Atau bisa juga kita nyewa motor ojek setempat juga bisa. Tapi kalau misalnya ini khusus nggak ada gitu. Jadi kita memanfaatkan angkot pun juga sepi di sana, nggak ada yang naik, jarang gitu. Makanya kadang-kadang miris juga melihat kondisi penduduk setempat gitu ya. Jadi kalau bicara itu sangat-sangat kurang lah, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lain atau tanggapan, Mas? Sudah cukup, Muhammad? Apakah menjawab pertanyaan dari yang tadi disampaikan tentang Pulau Seram atau masih kurang puas? Kalau sudah, saya akan segera ke Pak Trilokon. Silakan menyampaikan sendiri. Pak Trilokon ini ada di Gunung Lokon di Sulawesi. Jadi dari Aceh kita terbang ke Sulawesi. Itu juga indah banget. Saya pernah ke Toraja tuh cantik banget. Tapi perjalanannya Masya Allah jauh banget dan memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tapi memang kalau ke Indonesia itu harus explore ya, harus belusuan. Kalau nggak belusuan nggak nemu apa-apa ya. Nemunya yang biasa aja mainstream gitu ya. Kalau yang anti mainstream nyegur tuh yang ke tempat-tempat daleman gitu ya. Oke, silakan Pak Trilokon atau saya sampaikan. Silakan. Iya Mbak, terima kasih Mbak. Sorry, Ya, silakan. Mas Dias, saya kan sering nonton di YouTube itu tentang Aceh ya, indah dan menarik juga sih. Ada tantangan supaya bisa menjejakkan kaki di 0 km dari Sabang di Aceh juga. Gimana dengan transportasi ya secara umum? Yang pasti sewa, Pak, di sana. Kalau umum tuh nggak ada sewa. Kayak Sabang itu kita lepas kunci 250.000 gitu. Tapi bensin beli sendiri, itu aja. Untuk Sabang ya, untuk Sabang kita bisa sehari, 24 jam hitungannya. Jadi dari turun kapal sampai balik kapal 24 jam itu 250.000, kita bebas keliling Sabang gitu. Lepas kunci karena juga nggak mungkin lah mobilnya mau kemana, nggak bisa keluar juga kan. Sama kayak Karimun Jawa lah. Jadi kita puas keliling-keliling sewa mobil. Kalau umum tuh kayaknya nggak ada deh. Ada paling kayak labi-labi tapi juga itu terbatas itu ya. Orang sana juga malas naik angkutan umum. Jadi bayar motor gitu seperti itu. Nah, itu kalau untuk Sabang ya. Kalau antar kotanya itu paling banyak ya Banda Aceh Medan bis. Medan Banda Aceh sama Medan Takengon. Nah, kalau Takengon itu dari Medan malah bisnya, bukan dari Banda Aceh. Kalau dari Banda itu travel aja adanya. Travel L300 gitulah. Ya mungkin yang bersama dengan di Manado lah, kayak Ketomohon juga kan naik travel kan kecil-kecil itu. Seperti itulah kira-kira. Ya, terima kasih Pak Dias. Baik, terima kasih Pak Trilokon. Lain kali akan menceritakan tentang keindahan Gunung Lokon ya. Dan teman-teman semuanya, kami menyediakan voucher dari Koteka bagi pertanyaan yang
bagus. Nah, ini teman-teman mahasiswa, teman-teman semua yang di sini, traveler, bisa untuk menyampaikan pertanyaannya untuk mendapatkan voucher dari Koteka, termasuk 10 merchandise dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya sebutnya Katolik ya, maaf. Tadi saya mungkin nggak konsen ngomongnya. Kemudian juga dari The Javato ada hadiah, dan nanti akan ada sertifikat yang sudah dibuatkan dari UKSW Salatiga. Nanti akan dikirim linknya di chat untuk dicek, untuk diisi, sehingga akan mendapatkan sertifikat sebagai kenang-kenangan, karena hari ini adalah spesial. Selain ada Mas Dias, ada Mas Menteri Sandiaga Uno yang akan hadir di sini untuk menceritakan kebangkitan pariwisata Indonesia 2022. Nah, sekarang ini kita belum ada pertanyaan. Saya balik lagi ke waktu kita pernah bahas ya tentang Aceh waktu itu. Mas Dias cerita bahwa di sana kan hukumnya Islam nih. Tapi ternyata salah satu peserta kita yang dari sana itu ceritain juga, sebenarnya sih nggak seseram yang diberitakan di media massa. Ah gini nih nanti dicambuk, oh nanti ini direjam, oh nanti ini dipotong tangannya. Sebenarnya dalam prakteknya tidak seperti itu. Mungkin bisa diceritakan lagi secara ulang apa yang dia ceritakan waktu itu, salah satu peserta dari Aceh, orang Aceh asli, dan Mas Dias sendiri sebagai pendatang yang dari Jakarta kemudian tinggal di Aceh sebagai orang luar dan berbaur dengan masyarakat Aceh sendiri. Sebenarnya nggak serem-serem amat deh. Silakan Mas Dias. Kalau menurut saya Aceh itu paling aman. Percaya Paling Mas aman. saya. Keluar malam jam 12 malam juga nggak apa-apa, nggak ada yang ini kok. Kamu udah nggak ada tuh. Sebenarnya kalau mereka sejahtera kenyang juga insya Allah nggak akan ganggu lah. Nggak ganggu ya. Dibanding Sumatera lain ya, mohon maaf saya bilang dibanding Sumatera lain, Aceh paling aman lah. Oke. Kalau wanitanya gini aja, pakai kerudung yang biasa aja. Kerudung gitu. Jadi nggak harus jilbab begitu ya. Nggak harus. Yang non muslim ya banyak teman-teman kesini mereka pakai kerudung gitu udah. Pakai kerudungnya meskipun gitu. non muslim begitu ya. Itu sebagai. Sama pakai rok aja, jangan pakai celana panjang lah. Pakai celana rok panjang. lah. Dan satu pertanyaan lagi, waktu itu ketika Mas Dias menceritakan tentang Aceh, itu ada yang tanya, kan saya udah nikah nih, kemudian saya pengen gandengan nih sama suami saya, sama istri saya, boleh nggak sih gitu? Kan orang nggak tahu dia udah nikah apa belum. Itu bagaimana Mas? Secara keseharian itu kelihatannya bagaimana? Boleh aja. Yang penting jangan lupa bawa buku nikah aja. Ditanya. Oh my God, di tas gitu ya? Ya, soalnya di hotel suka ditanya. Di hotel ditanya biasanya. Oh, oke. Di hotel ya. Enggak, maksudnya kalau lagi jalan di mall, jalan di warung, di toko begitu kan. Ya, sebaiknya bawa aja lah, sebaiknya daripada mendingan lah. Sebaiknya kayak KTP bawa aja lah, sebaiknya. Dan sejauh ini apakah kedatangan orang asing, turis asing di Aceh sudah semakin banyak atau masih tetap sepi aja kayak dulu? Kayaknya lebih banyak sebelum pandemi deh. Di Sabang biasanya mereka itu snorkeling di Sabang. Kalau enggak di Lovna juga mereka sering ini Calang itu daerah-daerah snorkeling. Namanya bukan snorkeling sama ini apa? Yang selancar itu daerah pantai barat. Oh, oke. Kayak di Nias gitulah, model Nias. Nah, itu di Calang itu biasanya mereka dulu. Calang, sekarang kayaknya udah nggak kelihatan lagi deh tampangnya orang-orang asing. Oke, baik. Ini ada lagi satu pertanyaan dari Pak Sutiono yang ada di Jakarta. Nah, dari Aceh kita ke Sulawesi, kita ke Jakarta. Tadi udah di Salatiga juga ya. Pak Sutiono mau disampaikan sendiri atau saya bacakan? Mungkin suaranya lagi serak-serak basah Bapak ya, jadi saya aja deh. Oke, nanti bisa kabur semua. Pak Sutiono menanyakan, waktu dulu saya di hotel di Aceh itu nggak ditanya apa-apa tuh. Ya, tergantung wajah juga Mbak. Wajahnya mungkin udah tua dan jadi mereka juga mikir, nggak mungkin. Tapi kalau yang tampang muda bisa curigain, yang tampangnya masih seger, masih ini. Ya. Ini mahasiswa harus hati-hati ya. Oke, Muhammad tadi harus hati-hati. Bawa tuh namanya buku nikah, kamu udah nikah ya. Oke, jadi pertanyaan berikutnya adalah berapa hari terbaik explore di Pulau Seram? Tadi kan ceritanya mau dikit aja, makanya nanya, ini sehari cukup kali ya gitu. Kalau Seram itu terus terang ya, 1-2 minggu lah kalau mau keliling semua pulau ya. Wow. Tapi kalau seluruh pulau kan dia cukup panjang juga ternyata, hampir 1000 kilo lah kalau kita ukur gitu ya. Ternyata gitu, dan saya pun nggak sampai segitu, saya paling sekitar 200 kiloan lah, 250 kilo gitu. Tapi memang terus terang kalau di sana apa ya, masih perawan pantainya ya. Jadi mungkin hampir sama dengan pantai Tepdi ya. Kalau Seram Padang kan similar lah ya, seperti itu. Kan bedanya di sana kita bisa lebih santai, bisa lebih bebas, nggak banyak gangguan orang, dah gitu aja. Tapi kalau kita nyari resort apa itu sangat jarang lah. Ya paling kayak di Sawai aja dari resort, tempat lain tuh kayaknya masih ya paling homestay gitu aja sih, nggak banyak inilah. Ya seminggu cukup sih kalau mau ini, seminggu cukup ya.
Oke, dan itu untuk perkiraan seminggu, berapa biaya yang harus kita siapkan? Itu biaya minim ya, maksudnya kayak kita nggak ke hotel gitu, ke penginapan yang murah-murah begitu, yang kayak backpackeran begitu. Kalau murah aja saya rasa sekitar dulu aja udah 300-an ya per hari ya dulu. Sekarang mungkin 200. ya nggak jauh beda sih, mungkin sekitar itu juga lah. Kalau ke hotel saya Oke. kira kenaikannya nggak terlalu tinggi ya. Mhm, Sekitar itulah. Yang mahal tuh angkutannya. Kita karena nggak ada angkot. Jadi dia itu apa sistemnya ngetem. Jadi kalau nggak penuh kita harus sewa. Misalnya mau Oke. dari kota A ke kota B, kayak dari misalnya saya dari Masohi ke Kairatu. Kalau misalnya penumpangnya kurang dari 5 nggak mau jalan orang, kecuali kita sewa. Sewa hitungannya setoran dia 300 ya udah kita bayar. Seperti itu gitu loh. Jadi nggak ada angkutan umum yang standby itu nggak ada. Mereka nunggu penumpang. Jadi kalau mau murah susah atau sewa ojek paling. Nah, tolong antar ojek aja. Tapi kalau terlalu jauh kayaknya nggak mau deh. Paling ya itu tadi sewa angkot tadi itu aja, angkot mikrolet seperti itu. Ya Ya, tinggal dihitung aja lah sewa angkot sama itu oke. rata-rata dari 500-600 kalau Sehari seminggu ya. 500 ya, sehari 500 kali 7. Oke, 3,5 termasuk itu belum termasuk pesawat Belum juga ya? makan, ya Belum belum, makan. Oh. belum makan, belum ini. Ya Mhm, 500 sehari lah kalau mau dihitung paling 500 gampang lah. sehari ya. Oke, oke. Dan apakah di sana banyak juga grup tur yang ke sana kemari nih, kayak misalnya 10 orang, 5 orang Tahu gitu? saya nggak ada ya, Ada ya, nggak ada grup kurang ini tour, ya, kurang. kurang cetar gitu kalau kayak Kurang, bilang ya. kurang. Beda dengan Karimun Jawa, itu banyak Karimun Jawa. Ya. Tapi kalau Ambon tuh kayaknya kurang. Ada 1-2 tapi tidak ini. Biasanya kalau turun di Bandara Patimura itu suka ada yang Spirit Travel itu mereka mau buatin paket. Spirit Travel itu tanya aja. Kalau saya Gitu. biasa gitu. heeh. Untuk dari turis asing sendiri juga kurang banyak ya Mas ya? Padahal biasanya mereka ini penyuka yang suka nyelempit-nyelempit dan belusuan begitu. Jadi yang sepi aja Kurang. tuh pada Ada tapi kurang. Iya ada beberapa saya temui waktu ke Marsui juga ada 1-2 tapi nggak banyak lah. Oke. Bule-bule 1-2 lah paling. Kemudian dari orang lokal sendiri, apakah mereka juga menyukai pariwisata atau juga apa namanya ya, juga ikut berkunjung begitu? Jadi nggak cuma orang luar ke Seram, tapi juga orang Seram sendiri. Kalau di Jerman seperti Nah, itulah orang Mbak saya lokal bilang. yang lebih tertarik begitu. Justru memang yang ngisi situ tuh orang lokal, bukan orang luar. Itu Oke. hiburan untuk orang lokal. Karena orang luar juga nggak tahu sih ya ada wisata di situ, nggak ngerti kali ya, nggak paham. Jadi ya yang ngisi orang lokal aja, duduk ngopi sambil menikmati pantai, ya gitu-gitu aja. Sambil berenang di pinggir pantai, bapaknya ngopi, anaknya berenang, ya kayak gitulah. Kalau nggak sewa perahu keliling, apa kayak tadi saya itu keliling, sewa ketinting lah. Kalau bahasa itu ketinting gitu, perahu kecil seperti itu gitu Mbak. Sama paling nangkap ikan lah paling. Nah itu sambil cari ikan lah. Wah, pasti Mancing. makanannya juga ikan-ikanan gitu ya? Iya, kayak tadi saya itu kan ikan-ikanan itu Beda ya. makanannya. Apa tadi? Oke. Baik, ada lagi pertanyaan dari teman-teman di sini. Jangan lupa untuk mengisi form untuk mendapatkan sertifikat Zoom Marathon hari ini dengan 2 Zoom bersama Mas Dias dan Menteri Sandiaga Uno. Jadi ada di kolom chat sudah disampaikan oleh Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana, jurusan Destinasi Wisata. Baik, ada lagi pertanyaan dari Pak Sutiono, kenapa disebut Pulau Seram? Apanya yang seram? Padahal tadi kan cantik tuh. Nah ini nih, ini kalau hikayatnya dulu itu ada Siram. perdagangan ya, perdagangan antara orang lokal sama orang asing gitu ya. Mereka itu nyebut nama orang lokal itu apa? Selan, Siran. Lama-lama lidah orang lokal itu bilang seram gitu. Itu masalah lafal aja, lafal. Lafal ya, oke. Bukan karena seram, ini bukan, tapi karena lafal aja. Oh kalau jualan sama ini, jualan kayu tukar dengan apa gitu. Jadi seperti itulah kira-kira. Ya ini Pak Sutyono saya share screen sebentar lah, mungkin Pak Sutyono bisa lihat. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari mahasiswi UKSW Firly Amelia Ika. Silakan untuk disampaikan sendiri mumpung ada kesempatan, nanti waktu Pak Sandi kayaknya nggak bisa deh, mumpung sekarang masih bisa. Silakan untuk menyalakan suaranya, mikrofon, supaya saya bisa mendengarin merdunya suara dari Firly Amelia. Silakan, Firly. Baik, selamat sore, Mbak. Apa suara saya bisa terdengar jelas? Oh, dengan jelas sekali ya. Silakan. Saya ingin bertanya kepada Pak Dias. Tadi kan sudah dijelaskan kalau Pulau Seram ini memiliki sejarah cukup banyak berhubungan dengan konflik SARA. Nah, kira-kira ini berpengaruh atau tidak terhadap kunjungan wisatawan ke sana? Kemudian juga yang di Aceh tadi masih banyak orang yang takut berkunjung ke Aceh karena sejarahnya tadi pernah dilanda tsunami, padahal memiliki potensi yang menarik begitu Pak.
Nah, lalu kira-kira tindakan atau langkah apa yang dapat dilakukan untuk menghilangkan stigma orang-orang terhadap Aceh ini, Pak, supaya nggak takut atau ragu lagi untuk berkunjung ke sana? Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Pertama tentang Seram. Sebenarnya yang berkonflik itu bukan di Seram. Seram pernah dan Haruku juga pernah. Tapi itu memang udah apa ya, konflik ratusan tahun di antara mereka sendiri gitu ya. Bukan setahun 2 tahun. Dan itu sering terjadi gitu. Dan memang seperti sudah tradisi, saya juga kurang tahu juga ya. Tapi ya itulah yang terjadi. Dan memang terus terang saja kalau bicara wisatawan yang ke Pulau Seram itu masih sangat jarang. Mungkin karena informasi menurut saya ya. Informasi yang sangat kurang gitu ya. Orang tahunya cuma Ambon, Natsepa, udah gitu aja gitu. Tapi untuk ke pulau lain kayaknya kurang informasinya seperti apa. Tapi kalau masalah konflik ini saya kira nggak ngaruh ya, karena orang juga nggak banyak tahu sih itu seperti itu. Dan itu juga sifatnya lokal gitu, bukan menyeluruh ke satu pulau, bukan cuman kampung-kampung antar kampung ya, tarkam lah gitu istilahnya lah. Berantem antar kampung aja itu biasa di sana itu. Tapi memang kalau masalah wisatanya lebih karena ini aja, info yang kurang dan transportasi yang mahal. Kita sewa kapal aja dari Ambon, kalau saya pakai ke Haruko aja 100.000 satu kapal ya. Terus sekali jalan PP 200.000. Belum lagi kalau misalnya ke Seram naik kapal tuh berapa ya sekitar, saya nggak tahu sekarang mungkin 100 ribuan juga kali ya kurang lebih untuk naik kapalnya. Apalagi kalau untuk keliling kita harus sewa kapal lagi. Ya, sama dengan Raja Ampat lah, mahal di transportasi gitu ya kalau Seram gitu ya. Jadi lebih ke informasi wisata dan transportasi kalau menurut saya sih, bukan masalah konflik sarannya gitu ya untuk Seram ya. Kemudian ke Aceh nih ya. Kalau Aceh itu mungkin gini ya, ini kaitan dengan ini global juga gitu ya, entah Islamofobia atau apa gitu. Jadi seolah-olah yang berbau syariah Islam itu seram gitu. Padahal sebenarnya kebalikannya gitu ya. Saya mungkin awalnya juga agak takut juga nih, waduh serem harus begini-begini. Tapi ternyata setelah setahun di sana ya, setahun di Aceh ya alhamdulillah baik-baik aja. Nggak ada apa-apa gitu. Cuman memang apa ya, kita agak lebih tertib sedikit lah. Misalnya dalam berpakaian kalau wanita ya upayakan pakai kerudung tempat umum lah gitu ya. Kemudian pakai rok panjang seperti itulah. Dan memang kalau di hotel ya mungkin Pak Stiono sedang beruntung nggak ditanya, karena mungkin juga mereka juga kan ngetres wajah juga kan. Kalau wajah tidak mencurigakan ya saya kira nggak ditanya lah. Tapi kalau masih kinyis-kinyis, masih seger gitu kan, sama laki masih ganteng gitu kan, mencurigakan itu. Kadang-kadang juga suka ada rahasia ini apa satpol apa namanya syariah gitu. Saya juga ini. Syariah ya. Ya seperti itu. Kalau ketangkep basah dicambuk. Seperti itu. Tapi ya itu nggak terlalu inilah. Seperti itu. Langkah-langkahnya apa ya? Kalau menurut saya di sana itu kita hargai orang setempat gitu aja loh. Kita hormati orang setempat, insya Allah mereka lebih hormat pada kita. Gitu. Ke warung kopi ya Mas ya? Ya Sering duduk kopi. warung kopi, ngobrol di sana. Wah, seharian nongkrong. Ya, hobinya itu seharian dari pagi, malam, pagi lagi itu ya nongkrong aja. Nongkrongnya. Dan segala sesuatu bisa selesai di warung kopi. Betul. Masalah-masalah berat di kantor gimana? Aja gitu ya. Nah, nongkrong warung kopi gitu. Itulah. Oke. Baik, Mas tolong ini ditutup layarnya. Ya. Kita akan segera tutup dan rangkum. Baik. Baik, teman-teman semuanya. Tadi banyak sekali yang sudah dibagikan oleh Mas Dias di Aceh. Ternyata indah banget loh tempatnya, saya pengen ke sana. Cuman waktu itu saya bingungnya karena saya hanya 3 minggu, sementara untuk karantinanya aja udah 10 hari. Kemudian tinggal berapa hari aja potong perjalanan itu sangat jauh. Dan formalitas bagaimana caranya untuk mendapatkan corona test atau PCR test yang kita juga itu harus banget dimasukkan di Peduli Lindungi ya. Dan itu bagi saya yang datang dari jauh dengan waktu yang kurang panjang kayaknya repot banget gitu ya. Udah deh lain kali gitu ya. Nah, mumpung sekarang sudah nggak ada repot-repotnya kayak zaman-zaman kita 2 tahun ini corona, ini teman-teman traveler, teman-teman mahasiswa dan teman-teman dosen semua yang ada di sini bisa untuk mengadakan perjalanan ke sana. Tadi sudah disebutkan tentang Pulau Seram, bagi yang ingin ke sana untuk menyiapkan dana sekitar 500.000 per hari, itu belum termasuk makan tadi ya, itu baru cuma untuk sedikit perjalanan dan untuk menginap. Kemudian untuk berada di Aceh selalu mengikuti aturan di sana. Jadi yang perempuan jangan memakai celana panjang meskipun jin itu nyaman mungkin ya untuk mahasiswa, tetapi kalau di Aceh memang tidak boleh seperti itu. Kemudian jika ada masalah langsung aja ke warung kopi, ngopi semua beres ya. Kalau di Aceh aturannya begitu. Dan memang tidak seseram yang diceritakan orang kalau aturan Islam itu ketat banget begini dan begitu, tapi ternyata kalau kita bisa menempatkan diri, kita mengikuti aturan yang ada, itu semua bisa nyaman selama berada di Aceh, meskipun bukan pemeluk agama Islam atau non-Muslim, menjadi turis atau menjadi pendatang di sana. Baik, itu tadi sekitar sekilas cerita, beberapa foto sudah digelar oleh Mas
Dias dalam PowerPoint, dan terima kasih sekali untuk yang hadir di sini. Sebelum kita akan beralih ke sesi berikutnya, saya persilakan untuk semua menyalakan videonya. Saya nggak bisa mengubah galeri. Bisa ya? Bisa. Oke, kita ada sekitar 12 halaman. Wow, banyak sekali. Senang sekali saya lihat antusias dari para mahasiswa jurusan wisata yang ada di Indonesia. Suatu kali kalian harus ke Jerman, kali aja bisa untuk menempuh karir atau kuliah di Jerman. Dan tentu saja hari ini merupakan hari yang berbahagia karena spesial ada Menteri Sandiaga Uno yang akan hadir pada sesi kedua nanti. Silakan menyalakan video sembari saya akan menyiapkan kamera. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Dan sekarang ini kita sudah berada di ujung acara Zoom kita bersama Mas Dias Jose Disman yang menjadi admin OTK dan telah berbagi informasi tentang Pulau Seram dan Aceh ya, tentang keindahan Aceh yang mungkin akan menarik bagi teman-teman semuanya suatu hari untuk berkunjung ke sana. Terima kasih sekali untuk partner kita Poltekpar Bali dan UKSW di Salatiga. Terima kasih sekali Mas Dias untuk sharingnya hari ini. Semoga nggak akan bosan untuk menceritakan apa saja sebenarnya keindahan Indonesia yang sudah Mas Dias kunjungi selama ini di 34 provinsi. Ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa karena tidak semua orang bisa untuk mendapatkan kesempatan seperti Mas Dias. Mas Dias, saya Gana Stigman selaku moderator untuk Zoom pertama mengucapkan terima kasih untuk kehadiran semuanya yang di sini.